Selamat siang, kami dari kelompok Ada Jasa akan mempresentasikan bisnis plan kami. Ada saya, Alki Haley, ada juga teman saya Hansen, Hanafi, Alvin, dan juga Felicia. Kami dari kelompok 28. Untuk Ada Jasa sendiri, kami mengambil masalah dari pandemi yang melanda saat beberapa tahun yang lalu gitu. Dan dari pandemi ini kita melihat bahwa banyak orang kehilangan pekerjaannya dan juga kesulitan untuk mencari pekerjaan yang baru, sehingga ia juga tidak bisa menghasilkan pendapatan. Dan selain itu, orang juga saat mencari jasa informal, mereka mengalami kesulitan seperti keterbatasan informasi dan juga pencariannya masih bersifat manual atau tradisional. Maka dari itu, Ada Jasa memberikan solusi sebagai wadah di mana kami mempertemukan penyedia jasa dan juga orang yang membutuhkan jasa, dan khususnya jasanya lebih ke arah informal atau self-employed. Untuk berikutnya, konsep dari Ada Jasa. Jadi Ada Jasa itu platform yang menyediakan atau menjadi wadah, dan contohnya adalah seperti asisten rumah tangga, guru, les, satpam, dan lainnya gitu. Dan juga tujuan dari Ada Jasa adalah membuka peluang pekerjaan, sehingga kami juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Untuk diferensiasinya, Ada Jasa memiliki pembeda dari kompetitornya, seperti membuka kesempatan pekerja informal, memenuhi kebutuhan konsumen, dan tersedia dalam bentuk mobile application. Nah, ini adalah segmentasi penjual jasa. Demografisnya pria atau wanita 17 tahun ke atas, pendidikannya minimal SMA. Dan belum atau kehilangan pekerjaan tetap. Psikografisnya senang eksplorasi, paham teknologi, sama berorientasi ke masa depan. Untuk geografis, Pulau Jawa, kota besar di urban, perilakunya membutuhkan pekerjaan, memiliki keterampilan bisa dijual, dapat berkomunikasi dengan baik, berkelakuan baik dan sopan, dapat menjaga hubungan. Targetingnya untuk formal seperti desainer, programmer, guru les, akuntan, dan yang lainnya. Untuk informal ada ART, satpam, montir, supir pribadi, penjahit, tukang servis, pekerja bangunan, dan yang lain. Berikut detail khusus untuk menjadi penjual jasa. Memiliki keterampilan spesifik, harus memiliki KTP sehingga mudah diverifikasi keasliannya, memiliki kartu vaksin atau sudah terdaftar pada Peduli Lindungi. Berikut adalah segmentasi pembeli jasa. Seperti pria wanita 17 tahun ke atas, paham teknologi, di luar Pulau Jawa sampai kota besar, dan perilakunya membutuhkan jasa yang memenuhi kebutuhannya. Targeting pembeli jasa, detail khusus untuk menjadi pembeli jasa, membutuhkan bantuan jasa untuk memenuhi kebutuhan, sudah memiliki bisnis atau pendapatan, berada di daerah yang sama dengan penjual. Jasa bisa didapatkan dipenuhi secara online. Ini adalah visi misinya. Visinya menjadi penyedia layanan jasa nomor 1 di antara platform penyedia jasa dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Dan misinya adalah yang pertama, memberikan kualitas pelayanan nomor 1 kepada konsumen, berinovasi membuat fitur dan layanan yang sesuai dengan keinginan konsumen, mengedepankan tanggung jawab dan kepuasan konsumen, melakukan promosi agar Ada Jasa lebih dikenal masyarakat. Daftar kompetitor Ada Jasa ada 3. Yang pertama, Glints. Glints itu perusahaan ini memiliki kekurangan di mana segmentasi bisnis hanya terbatas pada pekerja profesional yang memiliki latar belakang tinggi. Yang kedua ada Jobstreet, sama seperti Glints, hanya terbatas pada pekerjaan profesional sehingga jasa lokal dan informal tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga ada Cari Jasa, menyediakan layanan jasa formal dan informal, namun hanya tersedia dalam website bukan mobile application. Berikut ini adalah SWOT kompetitor dari Cari Jasa. Strength-nya,
Sudah terverifikasi banyak pilihan penyedia jasa. Weakness-nya hanya dapat melakukan transaksi melalui web. Tidak ada aplikasi yang dapat diinstal di handphone. Opportunity-nya bisa menyediakan jasa bagi orang yang membutuhkan, dan triknya ada pesaing di penyedia layanan jasa online lainnya. SWOT dari kompetitor JobStreet. Strength-nya menutup gap antara pencari dan penyedia pekerjaan dan mudah digunakan. Weakness-nya, isi informasi para pencari kerja bisa saja terindikasi kebohongan. Banyaknya pendaftar kerja akan membuat rekrutmen lebih sering. Opportunity-nya, platform yang populer saat ini karena dapat menghubungkan antara pencari kerja dan penyedia kerja. Threats-nya, beberapa pekerjaan mulai tergantikan dengan mesin dan teknologi, dan luas pasar dapat berkurang. SWOT dari ada jasa. Strength-nya mobilitas atau bisa diakses lewat HP. Tampilan dan penggunaan mudah, pekerjaan dengan banyak kategori yang pasti dibutuhkan, mudah mencari jasa spesifik. Weakness-nya akan kesulitan untuk dapat pelanggan pertama. Perlu effort untuk mencari pembeli karena banyak saingan. Opportunity-nya bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang bersifat informal, tidak ada di platform lainnya. Membantu menambah pendapatan sesuai skill. Threats-nya menyediakan layanan jasa formal dan informal, namun hanya tersedia dalam website, bukan mobile application. Positioning-nya diklarifikasikan berdasarkan formal, informal, sharing job platform, dan market. Marketing inisiatif. Kedepannya, ada jasa akan melakukan marketing inisiatif seperti melakukan pengenalan terhadap aplikasi lewat e-marketing maupun marketing konvensional seperti TV. Memperluas cakupan ke Pulau Sumatera yang memiliki 21% total dari jumlah penduduk di Indonesia, dan melakukan beberapa pengenalan terkait aplikasi lewat seminar online. Marketing mix. Ada produk, ada jasa, layanan online untuk penyewaan jasa dan karyawan. Terus promotion melalui iklan YouTube, melalui sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan electronic flyer. Place-nya target 5 lokasi kantor di 5 kota. Revenue stream, 10% revenue, potongan 10% dari total pendapatan penyedia jasa per satu kali jasa. Contohnya, satu jasa desain dikenai harga 1 juta, maka yang diterima penyedia jasa adalah 900.000. 100.000 akan masuk ke dalam revenue stream aplikasi. 10% order fee. Tambahan 10% dari harga biaya yang dibayarkan orang yang membutuhkan jasa. Contoh, satu jasa desain dikenai harga 1 juta, maka orang yang membutuhkan jasa perlu membayar sebesar 1,1 juta. Dan advertise, pendapatan dari penjual jasa yang ingin mengiklankan jasanya agar muncul pada pencarian teratas. Berikut untuk promosi dari ada jasa, kami menggunakan platform YouTube dan juga melakukan advertise melalui YouTube Ads, dan juga kami juga melakukan promosi lewat media sosial seperti Instagram dan juga Facebook Post. Nah, untuk flowchart-nya itu adalah contoh flowchart untuk personal. Jadi pencari jasa milih jasa, kemudian sebarkan profil, kalau bagus dia akan diterima oleh penyedia jasa. Nah, apakah penyedia jasa ini siap? Kalau enggak, bakal dibatalin. Kalau iya, akan diteruskan ke proses selanjutnya sehingga penyedia jasa menghubungi pencari jasa. Nah, ini adalah flowchart untuk instansi penyedia jasa. Untuk instansi pencari jasa milih jasa, kemudian ada penyedia jasa, sebelumnya milih instansi dulu, menghubungi instansi. Nah, apakah penyedia jasa siap? Kalau enggak, pesanan dibatalin. Kalau iya, akan diteruskan ke proses selanjutnya sehingga penyedia jasa menghubungi pencari jasa. Operasi bisnis dalam sistem aplikasi di kita ada review, search and recommendation, payment, sama database. Berikut tampilan aplikasi dari Ada Jasa, dan untuk user flow-nya saat pertama kali user mengunduh Ada Jasa lewat App Store, user akan mendaftarkan akun di aplikasi Ada Jasa, dan setelah itu akan diarahkan kepada homepage. Dan di homepage sendiri terdapat beberapa fitur seperti fitur search, ada juga banner informasi Ada Jasa, ada juga rekomendasi jasa, dan juga notification.
Nah, untuk berikutnya, setelah user melakukan pencarian jasa yang dituju, akan juga diarahkan pada list penyedia jasa yang terkait. Dan setelah itu, user akan bisa melihat detail dan juga harga yang ditawarkan. Ada juga fitur chat, sehingga user bisa berkomunikasi langsung dengan penyedia jasa. Dan setelah itu, apabila user melunasi pembayaran, maka akan muncul notification berhasil dan akan mendapatkan jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada struktur awal organisasi kami. Di paling atas ada CEO, kemudian di bawahnya ada kepala-kepala manajer divisi, lalu sekretaris, dan human resource and legal. Di bawahnya ada full stack designer, full stack app developer, QA tester, dan tim sales dan marketing. Next. Lalu ada job spec untuk CEO. Job spec CEO ini memerlukan skill di bidang management, finance, dan leadership. Next. Kemudian untuk job desk CEO adalah planning, budgeting, dan development bisnis. Dilanjutkan dengan job spec untuk manajer teknologi seperti yang memerlukan skill leadership dan pengalaman minimal 2 tahun. Untuk web designer dibutuhkan kemampuan pengetahuan web building seperti HTML, CSS, dan JS, dan beberapa framework. Lalu untuk programmer akan dibutuhkan pengetahuan bahasa programming seperti Java, PHP, dan Go, dan juga bisa mengimplementasikan framework dan platform Android development. QA tester akan membutuhkan testing skill dan sertifikat khusus untuk QA. Sedangkan manajer operasional akan membutuhkan pengalaman dalam bidang perekrutan dan penjualan jasa. Dan leadership skill juga kemampuan berbahasa Inggris. Divisi keuangan akan dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman, skill analitik, tidak buta warna, tidak konsumsi miras, ataupun bertato. Untuk marketing sales dibutuhkan orang yang memiliki sarjana dan memiliki pengalaman. Disarankan juga memiliki skill komunikasi dan time management. Untuk sekretaris dibutuhkan orang yang teliti dan tidak buta warna, tidak konsumsi miras, dan tidak bertato. Kemudian untuk human resource and legal akan dibutuhkan kemampuan dalam bidang psikologi, manajemen dan hukum, communication skill, problem solving skill, leadership and management skill, dan tidak buta warna, tidak konsumsi miras, dan tidak bertato. Untuk job desk divisi-divisi tersebut, masing-masing divisi akan bertanggung jawab dan mengawasi dan mengatur setiap pekerjaan masing-masing. Selanjutnya kami akan membahas mengenai financial model dari bisnis ada jasa ini. Dimulai dari target pasar. Kami menargetkan bisnis kami di 2 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa dipilih karena merupakan pulau dengan populasi terbanyak di Indonesia, yang memiliki tingkat pengangguran paling besar, yaitu 46% dari total pengangguran di Indonesia. Lalu untuk Pulau Sumatera merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak kedua setelah Pulau Jawa, dan memiliki tingkat pengangguran sebesar 41,85% dari total pengangguran di Indonesia. Setelah mendapatkan data mengenai target pasar, kita masuk ke estimasi pasar, di mana di sini kita dapat memproyeksikan hasil data dari analisa target pasar selama 10 tahun. Tingkat pertumbuhan majemuk atau CAGR yang diperoleh dari data historis masing-masing pulau dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu sesuai dengan marketing inisiatif yang telah dibahas sebelumnya, data Pulau Sumatera baru digunakan di titik ketiga. Untuk addressable market, kami menggunakan data persentase pengguna internet di kedua pulau tersebut, sehingga addressable market merupakan hasil perkalian antara total populasi dengan persentase tersebut. Lalu untuk target total market kami mengasumsikan bahwa 50% dari data tersebut akan menggunakan jasa sejenis ini.
Lalu masuk ke market share, kami menggunakan data-data jumlah pengguna dari kompetitor saat ini dan dibandingkan dengan jumlah populasi, sehingga didapatkan persentase sebagai berikut. Dan Ada Jasa memiliki market share sisa dari kompetitor sebesar 17%. Dan sehingga didapatkan estimasi pasar untuk Ada Jasa ini adalah sebanyak 0,172 juta atau 172.000 pengguna di tahun pertama. Lalu masuk ke CAPEX atau Capital Expenditure yang merupakan aset tetap yang harus dibayar perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Untuk bisnis Ada Jasa ini menggunakan beberapa fixed asset sebagai yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sesuai dengan marketing inisiatif, dilakukan ekspansi ke Pulau Sumatera sehingga pada titik ketiga dilakukan kembali pembelian aset. Namun di Pulau Sumatera tidak lagi membeli komputer desain dan komputer untuk programming karena tidak lagi dilakukan penghiring untuk divisi teknologi. Selanjutnya adalah OPEX atau Operational Expenditure, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan bisnis atau biasa disebut sebagai biaya operasional. Biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk Ada Jasa diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, untuk gaji diasumsikan memiliki kenaikan setiap tahunnya 6,9%, dan untuk biaya-biaya lainnya seperti biaya hosting and domain, biaya utilitas, sewa kantor, air minum, biaya marketing, biaya maintenance equipment, memiliki peningkatan biaya sebesar inflasi, yaitu 1,69% per tahun. Lalu penentuan tarif. Tarif diperoleh dari annual total penjumlahan summary dari CAPEX dan OPEX dibagi dengan annual market share dan ditambahkan margin 20% agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Tarif di sini adalah revenue stream yang didapatkan oleh perusahaan sekali transaksi. Selanjutnya kita masuk ke income statement atau laporan laba rugi. Berdasarkan tarif yang telah diperoleh, maka sales atau kontrak dapat didapatkan dengan mengkalikan estimasi pasar dengan tarif tersebut, lalu dikurangi dengan OPEX, maka menghasilkan earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Lalu di sini ada depresiasi. Depresiasi di sini kami asumsikan terjadi secara linear, sehingga yang terjadi depresiasi adalah capital expenditure atau fixed asset yang dibeli oleh perusahaan. Lalu di sini ada interest expense. Interest expense di sini merupakan biaya bunga hutang yang muncul. Lalu untuk corporate tax diasumsikan sebesar 30%, sehingga net income after tax didapatkan dari pengurangan sales EBITDA dikurangi dengan depreciation, interest expense, dan corporate tax. Selanjutnya adalah cash flow statement. Cash flow diperoleh dari hasil net income after tax ditambahkan nilai add back depresiasi dan salvage value. Salvage value muncul karena pada tahun ketiga sampai titik ke-10 fixed asset tersebut masih memiliki nilai. Lalu dikurangi dengan biaya pinjaman atau loan dan dikurangi juga oleh biaya investasi sehingga diperoleh net cash flow-nya sebesar seperti pada di tabel. Nah, dapat kita lihat pada tabel bahwa di titik proyeksi kedua akumulasi dari cash flow sudah positif, dan ketika kita melakukan analisis kelayakan melalui metode IRR dan MPV, diperoleh IRR-nya sebesar 74% dan net present value-nya sebesar 2.963.497.752 dan menunjukkan bahwa NPV-nya positif sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini memiliki kelayakan untuk dioperasikan. Lalu kita dapat melihat sebaran pendapatan. Kami menjabarkannya sebaran pendapatannya pada 3 kondisi, yaitu optimis, pada kondisi netral, dan pesimis. Pada kondisi optimis, kami asumsikan bahwa 100% market share sesuai dengan estimasi pasar yang telah dilakukan. Lalu harga iklan yang diberikan pada customer adalah 200.000 per bulan. Untuk sebaran pendapatan netral, kami asumsikan hanya 70% yang akan menggunakan aplikasi ini dari estimasi pasar. Untuk sebaran pendapatan pesimis, didapatkan dari market share sebesar 50%.
Dan untuk sebaran pendapatannya dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut. Sekian presentasi bisnis plan dari Ada Jasa. Terima kasih.